Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat pada pagi hari ini walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dalam tema 1 dan subtema 3. Ayo selamatkan makhluk hidup. Materi kita pada pagi hari ini adalah simpulan dalam teks. Bu Guru mengingatkan pada kalian, pada subtema kemarin kita sudah belajar mengenai ide pokok, bagaimana cara menemukan ide pokok, dan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Pada subtema kemarin juga Bu Guru juga sedikit menjelaskan kalian mengenai kesimpulan. Nah, sekarang materi kita adalah kesimpulan dalam teks. Jadi anak-anak, simpulan itu adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian atau teks. Jadi anak-anak, di dalam kesimpulan itu harus ada ide pokok. Nah, kesimpulan ini dapat dibuat dengan menentukan gagasan utama pada suatu paragraf dan mengaitkannya dengan gagasan-gagasan utama pada paragraf lainnya. Gagasan utama muncul dalam kalimat utama. Kalimat utama pada sebuah paragraf itu biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau di awal dan di akhir. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif, sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif. Kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf campuran. Kesimpulan itu dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Sudah kita belajar di subtema kedua. Peta pikiran itu apa? Bu Guru ingatkan lagi. Peta pikiran itu adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Jadi kesimpulan teks itu biasanya ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Ya anak-anak, bukan baru, itu baku. Jadi kosakata baku itu adalah kata yang ejaannya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita di Indonesia sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat kesimpulan? 1. Kalian harus membaca bacaan itu dengan seksama. Baca dulu bacaan itu betul-betul dari awal sampai akhir. Setelah itu kalian menentukan setiap paragraf, kalian tentukan ide pokoknya. Nah, ide pokok dalam setiap paragraf itu kalian rangkai dalam sebuah bacaan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, sekarang bagaimana bentuk kesimpulan? Ada dua bentuk kesimpulan. Yang pertama itu dalam bentuk uraian atau paragraf, dan bentuk tulisan uraian paragraf. Yang kedua dalam bentuk bagan atau skema atau peta pikiran. Nah, bagaimana teknik menentukan kesimpulan? Ada dua teknik, yaitu teknik generalisasi dan teknik analogi. Teknik generalisasi itu kesimpulan itu diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum terlebih dahulu dalam kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Ciri khas ini adalah biasanya menggunakan kata frase dengan demikian. Bu Guru kasih tanda petik itu biasanya ada dengan demikian ya. Yang kedua, teknik analogi. Teknik analogi itu adalah membandingkan dua hal yang berbeda namun diperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. Nah, sekarang ciri-ciri kesimpulan apa? Yaitu 1. Harus memiliki kerangka dasar yang jelas. 2. Memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan, ya. Yang ketiga, memangkas gagasan harus terperinci.
Yang keempat, mempunyai tujuan untuk memangkas sebuah paragraf, ya. Itu adalah ciri-ciri kesimpulan, harus memiliki kerangka dasar. Kedua, harus memiliki inti, ya. Inti sari, tidak menghilangkan hasil karangan secara keseluruhan. Kedua, dalam memangkas gagasan itu harus terperinci. Keempat, tujuannya itu untuk memangkas sebuah paragraf itu harus ada, ya. Nah, baik, apa aja isi kesimpulan? Isi kesimpulan itu berupa satu, pesan yang ingin disampaikan. Biasanya di kesimpulan itu terdapat pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, intisari dari tulisan itu biasanya ada di kesimpulan, ya. Ketiga, dimulai dari pemahaman khusus kemudian ke pemahaman umum. Biasanya kesimpulan tuh dari yang khusus dulu baru yang umum. Yang keempat, menggunakan kosakata dan bahasa yang baku. Jadi kosakata bahasa yang baku itu adalah yang sesuai dengan aturan, ya. Kalau di Indonesia sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Yang kelima, dibuat berdasarkan pernyataan yang didasarkan dari ide pokok dan kata kunci kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itu biasanya ditulis pernyataan sesuai dengan ide pokok tetapi menggunakan kalimat sendiri. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian dulu materi kita bahasa Indonesia mengenai kesimpulan sebuah teks. Dan Bu Guru selalu mengharapkan kalian tetap sehat, tetap bersemangat belajar. Terima kasih, selamat pagi.